Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami kelompok 3 dan 9 untuk melakukan presentasi pada kelas hari ini. Saya Indah Nika Putri akan memandu presentasi pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 dan 9 akan melakukan presentasi critical review terkait artikel 3 yaitu tentang Syariah Finance. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 dan 9. Pertama, anggota dari kelompok 3. Next. Anggota dari kelompok 3 yaitu ada Anissa Safitri, Rizda Amanda Putri, Rizky Dianto, dan Salimah Tusadiah Rusli. Selanjutnya, anggota dari kelompok 9, yaitu ada saya sendiri, Indah Nika Putri, ada Nurul Husna, dan ada Sastri Fuji Berlianti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas artikel Syariah Finance yang berjudul Factors Affecting Intention to Adopt Islamic Financing, Evidence from Morocco. Artikel ini tersedia pada 21 September 2021 dengan penulis Omar Bukher, Khadijah Dufairi, dan Abdulaziz Ouchouni. Artikel ini termasuk kuartil 2. Nah, kami akan membahas artikel ini terkait tentang latar belakangnya, tujuan penelitian, kajian teori, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian, teknik analisis, serta hasil penelitian dan kesimpulan. Baiklah, untuk materi pertama, yaitu terkait tentang latar belakang penelitian yang akan dijelaskan oleh Fuji. Kepada Fuji, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang pada penelitian ini mencerminkan pentingnya pembiayaan Islam yang didasarkan pada prinsip syariah yang telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir ini. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan dari individu dan bisnis yang ingin berinvestasi dan bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan Islam diperkenalkan sebagai alternatif terhadap pembiayaan konvensional untuk memenuhi kebutuhan khususnya umat Islam. Selanjutnya ada kritik terhadap latar belakang. Yang pertama, pada latar belakang belum dijelaskan bagaimana tata cara dalam pembiayaan Islam. Yang kedua, pada latar belakang belum dijelaskan kenapa memilih faktor minat untuk mengadopsi pembiayaan Islam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya terkait tujuan penelitian pada artikel ini yang akan disampaikan oleh Anissa Safitri. Kepada Anissa, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada artikel ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menarik pelaku usaha mikro untuk mengadopsi pembiayaan syariah dalam bisnis. Sekian dikembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu terkait tentang kajian teori serta populasi dan sampel yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Salimah Tusadiah Rusli. Kepada dia, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Pada artikel ini ada beberapa kajian teori. Yang pertama, Amin dan kawan-kawan berpendapat bahwa pengaruh sosial, sikap, dan harga berpengaruh positif terhadap niat menggunakan Islamic Finance atau pembiayaan syariah. Yang kedua, Aziz dan Afaq menemukan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat mengadopsi pembiayaan syariah di Pakistan. Mereka juga mengidentifikasi ketidakpastian, kesadaran, kompabilitas, dan keunggulan relatif sebagai faktor penentu sikap. Dan Mahzan dan kawan-kawan berpendapat bahwa pemahaman konsep pembiayaan syariah dan keuntungan yang dirasakan berpengaruh positif terhadap adopsi layanan. Nah, berikut kerangka konseptual dalam artikel ini. Dapat dilihat ada 6 hipotesis untuk mengarah pada intention to adopt Islamic finance atau pembiayaan syariah, mulai dari religious obligation, cost benefit, reputasi, subject norms, attitude towards, dan behavioral control.
Nah, di mana attitude merupakan variabel mediasi di dalam kerangka konseptual ini. Nah, kerangka teori dalam artikel ini ada Bananuka dan kawan-kawan secara empiris menegaskan bahwa sikap dan religius berpengaruh positif terhadap niat mengadopsi pembiayaan syariah di kalangan manajer usaha mikro di negara non-Islam. Sikap bertindak sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara religius dan niat mengadopsi pembiayaan syariah. Kabachi dan Obed menemukan bahwa keunggulan relatif, reputasi bank, risiko yang dirasakan, kompatibilitas, dan kompleksitas yang dirasakan berkontribusi terhadap penjelasan niat perilaku untuk mengadopsi pembiayaan syariah. Bauni dan Nimako telah memverifikasi secara empiris bahwa sikap, pengetahuan, inovasi yang dirasakan, kemauan untuk mematuhi hukum Islam, dan manfaat yang dirasakan adalah pendorong paling signifikan dari niat mengadopsi pembiayaan syariah. Dan Jafar dan Musa berpendapat bahwa norma subjektif, sikap, dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat mengadopsi pembiayaan syariah. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam artikel ini yaitu manajer pemilik usaha mikro di Maroko. Bagian pertama berfokus pada data mengenai profil, usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, hingga karakteristik bisnis. Bagian kedua berfokus pada 7 variabel laten, yaitu kewajiban, manfaat biaya, reputasi, pembiayaan syariah, norma subjektif, kontrol perilaku, dan niat untuk mengadopsi pembiayaan syariah. Yang kedua, sampel. Sampel pada artikel ini ada 149 wawancara dengan pengelola pemilik usaha mikro. Nah, dalam sampel ini ditemukan ada 4 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin, ada 96 orang laki-laki dengan total persentase 54,43%, serta 53 orang perempuan dengan persentase 35,57%. Berdasarkan usia, ada 3. Yang pertama ada usia rentang 27-35 tahun dengan 36,2%, usia 18-26 tahun dengan persen 26,2%, dan yang terakhir usia 36-44 tahun dengan persentase 24,2%. Berdasarkan status perkawinan, ada 3. Yang pertama, responden sudah menikah dengan persentase 56,4%, masih lajang 33,6%, dan bercerai 10,1%. Dan yang terakhir, berdasarkan tingkat pendidikan. Yang pertama, mempunyai tingkat pendidikan menengah dengan persentase 40,3%, mempunyai ijazah pelatihan kejuruan dengan persentase 20,8%, dan yang terakhir, menempuh pendidikan di universitas dengan persentase 14,8%. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu terkait tentang jenis dan sumber data yang akan saya jelaskan sendiri. Jenis dan sumber data. Pertama yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan pada artikel ini adalah data subjek atau self-report data, yaitu berupa opini dengan bentuk respon adalah respon verbal sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan peneliti dalam kegiatan wawancara tatap muka yang diadakan selama Maret 2021 bersama pengelola atau pemilik usaha mikro. Yang kedua, sumber data. Data penelitian ini bersumber dari data primer atau primary data dengan menggunakan metode observasi yaitu teknik wawancara tatap muka atau personal face-to-face interview antara peneliti yaitu 4 mahasiswa terlatih dengan pengelola atau pemilik usaha mikro. Yang mana wawancara ini dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-pengujian item kuesioner untuk memastikan validitas isi kuesioner, dan yang kedua adalah tahap pengumpulan data utama. Selanjutnya, kritik tentang jenis dan sumber data pada artikel ini. Kritiknya yaitu yang pertama, pada jenis data, penelitian tidak dijelaskan secara detail dan spesifik.
Yang kedua yaitu pada sumber data juga tidak dijelaskan secara detail bagaimana kaitan kuesioner dengan kegiatan wawancara yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu pada sumber data yang digunakan terbatas dari pemilik pengelola usaha mikro Maroko saja sehingga hasil yang diperoleh bersifat terbatas dan tidak dapat digeneralisasi. Selanjutnya yaitu terkait tentang definisi operasional variabel penelitian yang akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang definisi operasional variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel laten, di mana variabel laten ini ialah variabel yang tidak dapat secara langsung diukur, beda dengan variabel manifest, untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk mengadopsi pembiayaan Islam. Terdapat 6 variabel independen dan 1 variabel dependen dalam artikel ini. Variabel independen yang pertama yaitu kewajiban beragama, ialah tingkat keyakinan dan kepatuhan individu terhadap ajaran Islam. Yang kedua yaitu manfaat biaya Islamic finance, yaitu persepsi individu tentang keuntungan dan biaya menggunakan if dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Yang ketiga yaitu reputasi if, yaitu persepsi individu tentang kredibilitas dan keandalan if. Next. Yang keempat yaitu norma subjektif, ialah persepsi individu tentang tekanan sosial untuk menggunakan Islamic finance. Yang kelima yaitu sikap terhadap if, persepsi individu tentang positif dan negatifnya Islamic finance. Yang keenam, kontrol perilaku yang dirasakan, yaitu persepsi individu tentang kemudahan dan kendala dalam menggunakan if. Untuk variabel dependen yaitu ada niat mengadopsi if, yaitu keinginan individu untuk menggunakan if di masa depan. Next. Kritik yang kami berikan mengenai definisi operasional variabel penelitian. Nah, pertama yaitu variabel perlu didefinisikan lebih jelas, termasuk kewajiban beragama, manfaat biaya, reputasi, norma subjektif, sikap, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Yang kedua yaitu perlu memastikan bahwa variabel yang diusulkan sesuai dengan konsep-konsep dalam teori yang digunakan sebagai dasar, seperti teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Yang ketiga yaitu harus dipertimbangkan apakah temuan dari penelitian sebelumnya dapat dengan mudah diterapkan dalam konteks Maroko atau apakah ada variabel kontekstual tambahan yang perlu disesuaikan. Yang keempat yaitu variabel harus dioperasionalisasikan dengan jelas dan perlu memastikan bahwa pengukuran variabel tersebut valid dan dapat diandalkan. Yang kelima yaitu selain variabel yang diusulkan, apakah mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi adopsi pembiayaan Islam di kalangan usaha mikro di Maroko juga harus dipertimbangkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu terkait tentang teknik analisis yang akan dijelaskan oleh Anissa Safitri. Kepada Anissa Safitri disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis. Dalam penelitian ini ada 3 variabel. Pertama, variabel X, yaitu kewajiban beragama, manfaat biaya, reputasi, norma subjektif, sikap, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Kemudian variabel Y-nya yaitu niat mengadopsi pembiayaan syariah. Dan yang menjadi variabel mediasinya yaitu sikap ke depan terhadap pembiayaan syariah. Next. Artikel ini menggunakan pendekatan pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial, merupakan teknik analisis yang menduga parameter dalam berbagai permodelan regresi. Teknik ini memberikan kekuatan statistik tingkat tinggi dengan ukuran sampel yang kecil, lunak Smart PLS yang mana mengevaluasi model pengukuran dilakukan dengan menilai validitas konvergen dan validitas diskriminan. Next. Kemudian adapun kelemahan di sini adalah kata PLS kesulitan dalam menafsirkan pemuatan variabel laten independen. Yang kedua, Smart PLS hanya bisa membaca data Excel dalam bentuk CSV. Dan yang ketiga, distribusi data tidak dapat diketahui secara pasti yang menyebabkan tidak dapat menilai signifikansi statistik. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, pembahasan selanjutnya ialah tentang
Hasil penelitian dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh Rizda. Kepada Rizda, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian dan kesimpulan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kewajiban agama dan reputasi pembiayaan Islam positif mempengaruhi sikap terhadap pembiayaan Islam. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa reputasi pembiayaan Islam dan kewajiban agama merupakan faktor penentu niat mengadopsi IF atau pembiayaan Islam di kalangan pengusaha mikro dan UKM halal. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa sikap, kontrol perilaku, dan norma subjektif secara signifikan dan langsung berpengaruh pada niat untuk mengadopsi IF atau pembiayaan Islam. Dengan demikian, temuan peneliti memberikan wawasan tentang bagaimana manajer bank syariah dapat menetapkan kebijakan pemasaran untuk menarik pemilik usaha mikro dengan meningkatkan tingkat niat mereka untuk mengadopsi IF atau pembiayaan Islam. Pada tingkat ini, manajer pemasaran bank syariah perlu membangun sikap yang menguntungkan mengenai IF atau pembiayaan Islam dengan menginformasikan pelanggan potensial tentang produk atau layanan perbankan Islam dan melakukan lebih banyak upaya untuk menyebarkan pengetahuan keuangan Islam melalui peningkatan kesadaran tentang keuntungan pembiayaan Islam di antara pemilik usaha mikro. Dan pada penelitian ini difokuskan pada Maroko. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 3 dan 9, terkait tentang critical review artikel yang berjudul Factor Affecting Intention to Adopt Islamic Financing, Evidence from Morocco. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian kami. Saya Indah Dika Putri sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.